Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Yunisari, NIM 094. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung masa subur pada siklus haid yang teratur. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan masa subur pada siklus haid yang teratur. Di sini sudah ada kasus dan cara menghitungnya yaitu masa subur terjadi antara hari ke-12 sampai hari ke-16. Contoh kasusnya yaitu seorang istri mendapat haid mulai tanggal 9 Januari. Kapan dimulai masa subur? Nah, jadi hari pertama haid itu dimasukkan yaitu tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari dihitung sampai hari ke-12 yaitu hari pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaitu tanggal 20 dan berakhirnya yaitu pada hari ke-16. Jika di sini sudah dari hari ke-12, maka hari berakhirnya masa subur yaitu 12, 13, 14, 15, 16 di sini. Jadi masa subur yang pertama yaitu tanggal 20 dan berakhir tanggal 24. Baik, di situ penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya cara menghitung siklus haid yang tidak teratur. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Eka Novianti dengan NIM P17311224114 yang akan menjelaskan tentang siklus menstruasi atau haid tidak teratur. Kita akan belajar menghitung masa subur untuk siklus menstruasi yang tidak teratur. Di sini, yang perlu kita perhatikan untuk siklus menstruasi yang tidak teratur, yang perlu dilakukan yaitu mencatat jumlah hari dalam satu siklus selama 6 bulan. Kemudian, tentukan jumlah hari terpendek dan terpanjang. Dan rumusnya yaitu jumlah hari terpendek dikurangi 18 itu awal masa subur. Dan jumlah hari terpanjang dikurangi 11 yaitu akhir masa subur. Di sini ada contoh kasus. Diketahui siklus haid 6 bulan terakhir yaitu 28 hari, 30 hari, 26 hari, 29 hari, 32 hari, dan 30 hari. Nah, di sini yang harus kita lakukan setelah dapat siklus selama 6 bulan adalah menentukan jumlah hari terpendek dan terpanjang. Di sini jumlah hari terpendek yaitu 26 hari dan jumlah hari terpanjang yaitu 32 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu saya Khalisa Ogi Insani dengan NIM P17311223065. Untuk perhitungan akan sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan oleh teman saya, yang mana hari terpendek akan dikurangi dengan 18 hari dan hari yang terpanjang akan dikurangi 11 hari. Baik, mari kita hitung. 26 dikurangi 18 akan menjadi 8 dan 32 dikurangi 11 akan menjadi 21. Oke, jadi masa subur dimulai dari hari ke-8 sampai hari ke-21 dari hari pertama haid atau menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ana Wijayanti dengan NIM 111 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu menstruasi dan juga fase-fase yang terjadi ketika kita para wanita mengalami menstruasi. Nah, kita mulai aja langsung untuk penjelasannya. Jadi, menstruasi sendiri adalah suatu kejadian luruhnya
atau keluarnya darah dan juga sel-sel epitel pada dinding rahim melalui vagina. Biasanya menstruasi ini hanya dialami oleh wanita dan biasanya terjadi sekitar 1 bulan 1 kali. Secara garis besar, menstruasi ini terjadi ketika ovum yang tidak dibuahi oleh sel sperma luruh dan membusuk dan kemudian keluar dalam bentuk darah melalui vagina. Fase-fase menstruasi ada 3, yakni yang pertama adalah fase folikuler, yang kedua adalah fase ovulasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah fase luteal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase yang pertama, yakni fase folikuler. Fase folikuler ini sendiri terjadi dimulai pada hari pertama pada periode menstruasi kita. Biasanya ketika kita mengalami masa folikuler ini, ada hal-hal yang akan terjadi pada tubuh kita. Di antaranya adalah yang pertama, hormon FSH dan juga LH yang berasal dari otak atau lebih tepatnya diproduksi pada kelenjar pituitari akan dikirim pada ovum, akan dikirim pada rahim yang berguna untuk merangsang perkembangan dari ovum sendiri. Sekitar jumlahnya ada 15-20 ovum. Nah, ovum-ovum ini atau biasa kita sebut sel telur ini biasanya ada dalam suatu kantung. Nah, kantung itu namanya folikel. Yang kedua, hormon FSH dan juga LH ini juga mengatur produksi dari hormon estrogen pada wanita. Yang ketiga adalah ketika hormon estrogen sudah diproduksi, maka FSH produksinya akan semakin menurun. Nah, maka dari itu, apa sih gunanya kenapa hormon FSH ini menurun? Jadi, secara sistematis dalam tubuh kita, ketika produksi estrogen meningkat, maka jumlah folikel yang akan dimatangkan itu hanya sedikit. Tadi kan awalnya ada 15-20 folikel. Jadi nanti hormon FSH ini hanya akan berperan karena jumlahnya sedikit. Jadi lebih fokus atau konsentrasi untuk mematangkan satu buah folikel saja, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika folikel-folikel tersebut secara otomatis kan yang yang berkembang hanya satu saja ya. Jadi folikel-folikel yang lain pun akan mati, seperti itu. Nah, sekian penjelasan mengenai pengertian menstruasi dan juga fase folikuler dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindania Aulan Putri Wisoda dengan NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase ovulasi pada siklus menstruasi. Fase ovulasi biasanya terjadi dalam 2 minggu setelah fase folikuler. Fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi dengan periode berikutnya sekitar 2 minggu kemudian. Dan ada 3 peristiwa yang terjadi dalam fase ovulasi. Pertama, peningkatan estrogen dari folikel dominan menuju lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Dan yang kedua, sel telur dilepaskan. Proses ini biasanya disebut sebagai ovulasi dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba falapi yang mirip dengan tangan atau fimria. Fimria kemudian menyapu sel telur masuk ke dalam tuba falopi. Sel telur akan melewati tuba falopi selama 2-3 hari setelah masa ovulasi. Dan yang ketiga, selama tahap ini terjadi pula peningkatan jumlah dan kenaikan lendir serviks jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini. Lendir yang kental akan menangkap sperma pria, memeliharanya dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reksa Paramatasjadi dengan NIM P13111224115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase luteal. Fase luteal dimulai setelah ovulasi dan memiliki beberapa proses. Yang pertama, setelah sel telur dilepaskan, kortikal yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Yang kedua, corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap dibuahi oleh embrio. Yang ketiga, jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau proses pembuahan, telur yang dibuahi atau embrio akan melewati tuba falopi.
Pada tahap inilah wanita dianggap hamil. Yang keempat, jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu. Kemudian melalui vagina. Oleh karena itu, dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang, kemudian akan runtuh dan rusak. Darah dan dinding uterus atau endometrium bergabung untuk membentuk aliran menstruasi yang berlangsung sekitar 4-7 hari. Sekian dan terima kasih.